two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirta Tulasana, NIM 1195105222788, PMT 4D Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir, yaitu desain pengembangan kurikulum. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan silabus. Untuk itu tetap saksikan video berikut ini. Yang pertama, saya membuat rincian minggu efektif. Untuk membuat rincian minggu efektif, kita memerlukan kalender akademik. Ini contoh kalender akademik. Pertama, kita buat bulan Juli. Bulan Juli, pada kalender efektif ada berapa bulan? Ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah minggu di bulan Juli ada 5 dan minggu efektif ada 2. Bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu efektif dan 4 jumlah minggu efektif. Lakukan seperti itu sampai bulan Desember. Maka jadinya seperti ini. Pada bulan Juli, jumlah minggu ada 5 minggu, jumlah minggu efektif 2 minggu. Maka total bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember ada 27 minggu dan jumlah minggu efektif ada 17 minggu efektif. Yang keduanya, jumlah minggu tidak efektif, yang terdiri dari tabel, kolom, nomor, kegiatan, dan jumlah efektif. Kegiatannya libur akhir tahun dan Idul Fitri ada 3 minggu, UTS 1 minggu, libur nasional 1 minggu, Maulid Nabi SAW 1 minggu, UAS, pengelolaan nilai dan libur ada 4 minggu. Totalnya ada 10 minggu. Jadi jumlah minggu efektif 17 minggu, jumlah jam efektif 17 minggu kali 4 jam pelajaran. Karena pada mata pelajaran matematika terdapat 4 jam, maka dikali dengan 4 jam. Hasilnya adalah 44 jam pelajaran. Selanjutnya, program tahunan. Pada program tahunan terdapat kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, memahami dan menerapkan pengetahuan, mengelola, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret. Kemudian pada program tahunan ini terdapat tabel. Yang pertama, semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk membuat tabel ini kita memerlukan buku panduan. Saya menggunakan buku Kemendikbud, yaitu ini. Pada program tahunan terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita ambil dari buku panduan, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kita salin menjadi seperti ini, kita buat.
Materi pokoknya yang pertama yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan dan menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Kita buat pada program tahunan menjadi seperti ini. Kemudian kita membuat alokasi waktu. Membuat alokasi waktu ini tergantung pada materi, tingkat kesulitan materi. Karena materi pada bilangan tidak terlalu mudah, jadi kita buat 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Yang kedua, menjelaskan kedudukan bab kedua menjelaskan kedudukan tingkat dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, yaitu materi koordinat kartesius. Kita membuat 12 jam pelajaran. Pada materi pokoknya terdapat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, dan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka ulangi seperti yang saya bilang tadi ke bab berikutnya seperti ini. Menjadi seperti ini. Menjadi sampai bab terakhir, bab kelima, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, program semester. Pada program semester ini terdapat kompetensi inti, sama seperti program tahunan yang kita buat tadi. Kemudian ada tabel yang berisi kompetensi dasar, bab subbab, alokasi waktu sama dengan program tahunan tadi. Kemudian bulan. Pada bulan Juli, minggu pertama, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan terdapat 3 JP. Kemudian menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek terdapat 1 JP, dan minggu keduanya 2 JP. Maka total pada minggu pertama terdapat 4 JP dan minggu kedua 2 JP. Maka untuk materi bab atau subbab bilangan terdapat 6 JP. Pada materi koordinat kartesius, yang pertama posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena pada bab bilangan minggu keduanya sudah terpakai 2 jam pelajaran, maka untuk yang posisi tidak terhadap sumbu X dan sumbu Y terpakai 2 jam pelajaran, maka satu jam pelajarannya lagi pada minggu ketiga. Maka begitu sampai bab terakhir. Tiap minggu terdapat 4 jam pelajaran. Begitulah cara membuat program semester. Selanjutnya, silabus. Pada silabus ini materi pokoknya peluang, alokasi waktunya 6 kali 40 menit. Pada silabus matematika ini terdapat kompetisi inti sama seperti program tahunan dan program semester, dan terdapat tabel
Tabelnya berisi kompetisi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran sama seperti program tahunan, program semester. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini saya dapat dari buku pegangan, yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua, siswa mampu menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang ketiga, siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Dari indikator pencapaian kompetensi ini kita buat ke tabel silabus. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, siswa mencermati konteks yang berkaitan pada pola bilangan. Misalnya, penataan nomor alamat rumah, penataan nomor ruangan, dan lain-lainnya. Kemudian mencermati konfigurasi objek yang berkaitan dengan pola bilangan. Yang berikutnya mencermati keterkaitan antar suku-suku pola. Kemudian ada penilaian. Penilaian berupa tulisan, penugasan, kerja dan portofolio. Berikutnya alokasi waktu 3 dikali 40 menit. Sumber belajarnya buku Kemendikbud. Begitu secara pembuatan silabus seterusnya. Baiklah, sampai di sini video yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.